Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibn Qayyim katakan, tujuan manusia dalam hidupnya yang ia kerjakan itu, usaha yang ia lakukan, apapun tindakan yang ia lakukan, pada hakikatnya hanya untuk satu tujuan hidupnya, memberikan ketenangan dalam jiwanya. Ketika dia merasa bahwa pangkat, jabatan, kedudukan itu adalah hal yang bisa menenangkan, membahagiakan dirinya, mereka memburu pangkat, harta, jabatan, kedudukan, mereka akan berkorban untuk itu semuanya. Bahkan kadang-kadang tidak jarang orang mengorbankan kehormatannya hanya untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Tapi ternyata setelah mereka mendapatkan jabatan dan kedudukan, mereka tidak tenang. Bahkan mereka menyangka bahwa apabila mereka menjadi orang yang memiliki jabatan dan kedudukan, mereka menjadi orang yang berkuasa, kuat. Pada hakikatnya mereka jadi orang yang lemah. Coba bayangkan Pak, dulu dia bawa mobil bisa sendiri, buka mobil bisa sendiri. Setelah dia jadi pejabat, mobilnya saja dibukakan orang, dibukakan. Kadang-kadang HP-nya pun ada orang lain yang megang, tasnya pun orang lain yang angkatkan. Betapa lemahnya dirinya. Dulu dia bisa berjalan kemana-mana sendiri. Setelah dia menjabat, ada yang dikawal. Tambah ciut. Dulu rumahnya tidak ada yang menjaga, hari ini ada yang menjaganya. Bukan teman. Lihat para sahabat ketika dapat itu, mereka sendiri. Abu Bakar Siddiq begitu jadi khalifah, ada orang yang mau mengambil, setiap kali dia megang onta, lepas talinya, dia turun, naik lagi ambil tali itu, naik ke kang onta, terus jatuh begitu, sampai orang berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak suruh kami mengambil kekangan onta itu? Apa kata beliau? Kekasihku tidak membolehkan ku minta tolong pada orang yang apa yang aku bisa kerjakan. Kekangan onta. Bayangkan. Maka itu perlu kita pahami, lihat. Nah, ada orang menyangka bahwa kalau dia ternar, dia terkenal, itulah sumber kebahagiaan dia. Senang hatinya dikenal oleh setiap orang. Di mana-mana dia dikenal orang, dia senang. Tapi semakin dia dikenal orang, justru semakin dia tak tenang. Bayangkan kalau dia terkenal, setiap pergi ke bandara orang minta tanda tangan dia. Baru mau makan orang minta tanda tangan lagi. Kapan dia selesai makannya? Kapan dia nak berangkat? Sebab dia orang yang terkenal. Dia mau makan di warung-warung biasa, malu. Kenapa? Dia terkenal. Susah. Maka itu para ulama kita tidak berusaha menjadi orang yang terkenal. Kata Imam Ahmad, aku sangat disulitkan dengan dikenalnya orang. Kalau dapat aku tinggal di tempat yang terpencil. Mereka cari kebahagiaan dengan mengingat Allah. Maka itu kata Imam Qayyim, orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan jalan yang demikian, mereka seperti orang yang sakit tapi salah pakai obat. Dia sakit kanker pakai salep kulit, obat kudis, mana bisa sembuh? Dia ingin dapatkan ketenangan. Tidak ada jalan ketenangan itu kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Ibn Taimiyah katakan, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Wa man lam yadkhul jannatad dunya wa man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apakah surga dunia itu? Ketenangan di dalam beribadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu surga dunia, itu kenikmatan dunia. Tenang dia dalam taat kepada Allah. Tidak ada dia takutkan dengan apapun, keraguan tidak ada lagi di dalamnya. Subhat tak masuk di dalamnya. Dia berada dalam ketenangan dalam ibadah kepada Allah.